Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Irma SKM MKes yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada video kali ini dengan judul Whole Food Plant Based. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Radwa Razika, Muhlisa, Nur Hanifah, saya sendiri Talita Kalyana Umay Heri, Andi Putri Catur Lestari, dan Umrah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk memulai presentasi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu Whole Food Plant-Based Diet atau yang sering kita kenal dengan singkatan WFPB. Jadi teman-teman, Whole Food Plant-Based Diet ini adalah pola makan yang berfokus pada bahan makanan nabati yang masih utuh dan minim proses. Artinya kita akan lebih banyak mengonsumsi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan legum. Nah, pada pola makan ini kita akan menghindari produk hewani, minyak tambahan, gula, serta makanan dengan olahan tinggi kalori. Tujuannya ini bukan sekedar menjaga berat badan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas gizi, memperbaiki metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan hormon. Teman-teman, menariknya pola makan WFPB ini juga dikenal mampu meningkatkan energi, memperbaiki fungsi tubuh, serta mendukung kesejahteraan fisik maupun emosional. Selain itu bermanfaat juga bagi kesehatan, di mana WFPB ini punya dampak positif untuk lingkungan karena membantu menjaga keberlanjutan bumi dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi untuk sederhananya ini kita bisa menyimpulkan bahwa WFPB ini bisa kita pahami sebagai gaya hidup makan yang alami, menyehatkan dan berkelanjutan baik untuk tubuh kita maupun untuk bumi tempat kita hidup. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, ada juga beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita hindari atau kita batasi supaya pola makan WFPB ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Di antaranya itu seperti yang pertama ada daging merah, unggas, ikan, telur, dan produk susu karena semuanya itu tinggi akan lemak jenuh dan kolesterol yang bisa meningkatkan risiko penyakit metabolik. Kemudian ada makanan olahan dan cepat saji seperti sosis, nugget, atau daging kemasan. Terlebih anak kos seperti kita pasti sering sekali mengonsumsi yang namanya sosis dan nugget. Namun sebaiknya kita kurangi karena biasanya itu mengandung banyak garam dan bahan tambahan. Dan yang terakhir itu ada makanan tinggi gula dan minyak kayak kue, minuman manis, dan makanan yang digoreng dengan banyak minyak. Kalau jenis makanan yang saya sebutkan tadi itu sering kita konsumsi, maka lama-lama itu bisa memicu peradangan dan gangguan metabolik, termasuk masalah pada kesehatan jantung maupun gusi. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari WFPB ini adalah tingkat keutuhan makanannya. Semakin sedikit proses yang dilakukan pada bahan makanan, maka semakin tinggi pula nilai gizinya dan semakin besar manfaatnya untuk tubuh kita. Pola makan ini tidak cuma bagus untuk kesehatan umum saja dan berat badan, tapi juga punya efek yang positif untuk kesehatan mulut dan gusi. Kandungan serat dan antioksidan dari makanan nabati ini bisa mengurangi stres oksidatif, bisa membantu mengontrol kadar gula darah, dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap peradangan. Jadi bisa dibilang WFPB ini bukan sekedar pola makan, tapi juga gaya hidup sehat yang bisa membantu tubuh kita bekerja lebih optimal dan melindungi kita dari berbagai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi zat gizi dan apa pengaruh diet ini terhadap kesehatan. Jadi pola makan ini tuh tinggi akan serat, vitamin, mineral, dan fitonutrien, yang dimana semua zat gizi ini tuh sangat penting untuk menjaga kerusakan sel dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian pada
diet ini juga mereka rendah lemak jenuh, kolesterol, dan gula tambahan yang dimana ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan kestabilan metabolisme tubuh. Kemudian pada diet ini itu energi utamanya berasal dari bahan nabati alami, sementara produk hewani dan makanan olahan dibatasi hanya dalam jumlah kecil. Ini semua untuk menghindari asupan lemak trans, natrium berlebih, serta bahan kimia tambahan yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Kemudian pola makan ini memiliki berbagai manfaat yang sudah terbukti di berbagai penelitian. Yang pertama itu diet ini terbukti dapat membantu mengatur kadar gula darah. Jadi kandungan serat yang tinggi memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil dan risiko diabetes dapat menurun. Kemudian diet ini juga terbukti bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan memperbaiki profil lipid dalam darah. Jadi lemak sehat dari sumber nabati seperti alpukat, biji-bijian, dan kacang membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian pola makan ini juga membantu penurunan berat badan secara alami, karena makanan nabati itu kan umumnya kalorinya lebih rendah namun tinggi serat. Jadi dia bisa membuat rasa kenyang lebih lama. Selain itu, diet ini juga dapat meredakan peradangan dalam tubuh melalui kandungan antioksidan seperti polifenol dan flavonoid yang berperan melindungi sel-sel tubuh dan stres oksidatif. Baik, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Whole Food Plant-Based Diet atau WFPB diet. Pola makan ini fokus pada bahan alami dari tumbuhan seperti buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan dari Whole Food Plant-Based Diet ini yang pertama membantu menurunkan berat badan. Diet ini bisa bantu menurunkan berat badan tanpa harus repot hitung kalori karena tinggi serat. Kita jadi cepat kenyang, makan lebih sedikit, dan gula darah juga lebih stabil. Yang kedua, menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Makanan nabati rendah lemak jenuh dan kolesterol, jadi bisa bantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Seratnya juga bantu bersihin lemak jahat sehingga jantung lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan fungsi metabolisme dan sensitivitas insulin. Karena rendah lemak dan tinggi serat, tubuh jadi lebih mudah mengatur kadar gula darah dalam darah. Pola makan ini juga bisa membantu mencegah diabetes dan membuat metabolisme tubuh bekerja lebih baik. Yang keempat, kaya antioksidan dan fitonutrien. Makanan dari tumbuhan banyak mengandung zat alami yang melindungi sel tubuh dari kerusakan dan peradangan. Jadi bisa membantu tubuh tetap sehat dan daya tahan meningkat. Yang terakhir, meningkatkan energi dan suasana hati. Selain bikin badan sehat, banyak orang merasa lebih bertenaga dan suasana hatinya jadi lebih baik saat menjalani pola makan ini. Nah, kalau tadi kita bahas kelebihannya, sekarang kita lihat juga ya beberapa kekurangannya supaya kita tahu sisi lainnya. Jadi kekurangan dari Whole Food Plant-Based Diet ini yang pertama bisa kekurangan zat besi tertentu karena jarang makan produk hewani. Jadi diet ini bisa bikin kurang vitamin B12, zat besi, kalsium, atau omega 3. Jadi perlu tambahan dari suplemen atau makanan yang diperkaya. Yang kedua, risiko penurunan massa otot. Kalau asupan proteinnya kurang, bisa bikin otot mengecil. Makanya perlu makanan sumber protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga dan yang terakhir, butuh penyesuaian di awal. Saat baru mulai, tubuh bisa kaget karena asupan serat meningkat. Kadang jadi sering buang angin atau perut terasa penuh. Selain itu, perlu variasi menu biar tidak cepat bosan. Jadi bisa disimpulkan kalau Whole Food Plant-Based Diet ini punya banyak manfaat buat tubuh dan pikiran, asal dijalani dengan seimbang. Intinya bukan cuma soal makanan sayur, tapi juga menjaga pola makan yang sehat dan bervariasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan pembahasan berikutnya.
Nah, selanjutnya untuk perkembangan dan tantangan whole food plant-based diet di masyarakat. Nah, perkembangannya itu didukung oleh kemajuan teknologi pangan yang menghasilkan berbagai produk alternatif seperti daging dan juga susu nabati dengan cita rasa yang mirip dengan produk hewani. Nah, Lembaga Kesehatan Dunia juga mulai merekomendasikan pola makan ini untuk mencegah penyakit kronis, dan industri pangan terus berinovasi menghadirkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Namun penerapan diet ini juga menghadapi berbagai tantangan loh. Nah, diantaranya yang pertama yaitu risiko kekurangan gizi seperti vitamin B12 dan juga zat besi jika tidak dirancang dengan baik. Kemudian meningkatnya konsumsi produk nabati olahan, serta hambatan budaya di mana daging masih dianggap sebagai simbol status. Nah, selain itu, akses terhadap bahan nabati berkualitas belum merata dan juga seringkali lebih mahal. Sehingga perlu dukungan kebijakan agar pola makan ini bisa diterapkan secara inklusif. Itulah tadi materi yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa whole food plant-based adalah pola makan yang berfokus pada konsumsi bahan nabati, utuh, dan alami dengan membatasi produk hewani serta makanan olahan. Pola ini kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan metabolik, menurunkan risiko penyakit kronis, serta mendukung lingkungan berkelanjutan. Meskipun popularitasnya meningkat dan didukung inovasi pangan modern, penerapan ini masih menghadapi tantangan seperti risiko ketidakseimbangan gizi, dominasi produk olahan nabati, serta hambatan sosial dan ekonomi. Dengan edukasi gizi yang tepat dan akses pangan yang merata, whole food plant-based dapat menjadi pola makan sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Demikianlah presentasi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.